Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur Allah berikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Baqarah 109. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang sikap orang Yahudi dulu ya terhadap orang mukmin dan tentunya caranya orang mukmin menghadapi mereka. Ini Allah berikan cara.
Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Wadda katsirun. Wadda itu mawaddah, itu keinginan atau kecintaan. Wadda menginginkan, katsirun kebanyakan, min ahlil kitabi dari ahli kitab. Jadi kebanyakan dari ahli kitab itu lau yaruddunakum. Lau masdariyah, artinya melebur kalimat sesudahnya. Lau yaruddunakum, menginginkan kalian, untuk menginginkan mengembalikan gitu. Mereka menginginkan mengembalikan kalian mim ba'di imanikum, setelah iman kalian, kuffaro, ke dalam kekufuran. Hasadan, karena hasud, min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum, mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas, setelah nyata, lahum bagi mereka, al-haqqu, kebenaran. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, biarkanlah. Hatta ya'ti Allah, sampai Allah datangkan, bi amrihi, dengan perintahan Allah. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, itu kuasa. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian as-salata, salat. Wa atu, dan keluarkanlah az-zakata, zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa-apa yang didahulukan oleh kalian, li anfusikum, dari diri kalian, min khairin, min jadi lil bayan, penjelasan daripada ma. Min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, maka tentu engkau akan mendapatinya, indallahi, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Dalam ayat ini kembali Allah menjelaskan kelakuan mereka, ya. Karena saya sudah katakan bahwa penjelasan di dalam surat Al-Baqarah tentang Bani Israel itu tentang dua sebetulnya, Nasara dengan Yahudi, ya. Itu sampai 120-an lah. Ini baru 19, masih banyak. Masih banyak nih. Kata Allah, wadda kasirun, kebanyakan, min ahlil kitabi, dari ahli kitab itu menginginkan, lau yaruddunakum, mengembalikan kalian, mim ba'di imanikum kuffaro, mengembalikan iman kalian kekufuran, kepada kekufuran. Sababun nuzulnya ini ayat, sebabnya ini ayat turun itu, ada dua sahabat pada waktu itu habis pulang bersama Rasulullah dari perang Uhud pada waktu itu. Sahabat yang dimaksudkan itu adalah Ammar bin Yasin dengan sahabat Hudzaifah. Nah, dua sahabat ini ketika selesai peperangan Uhud itu pulang bersama Rasulullah, balik ke Madinah berarti. Setelah selesai di Madinah, mereka bertemu tuh dengan sekelompok orang Yahudi. Lalu kelompok itu menyebutkan kepada sahabat yang dua tadi itu, alam nakul lakuma inna dinal yahuda huwal haq wa ghairuhu batil. Kata dia, apakah kalian tidak tahu, kalian berdua tidak tahu bahwasanya agama Yahudi itu agama yang hak, yang benar, gitu. Selain itu batil. Itu ucapan mereka, ya. Alasannya ada, falau kana ma alaihi Muhammadun haqqan ma qutilat ashabahu ma adawahu. Jika kalau memang benar agama Nabi Muhammad itu benar, kenapa harus bunuh? Kenapa harus perang? Itu alasannya. Atau kenapa harus ngajak-ngajak? Apalagi mengatasnamakan perangnya itu mengatasnamakan Allah.
Ada pertanyaan seperti ini tuh persis mirip dengan orang-orang sekarang kan. Kalau memang agama itu benar, kenapa mesti dibela-bela? Gitu kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sudah dulu juga sama seperti itu. Lalu kata Ammar bin Yasin, "Maha kama naqdu ala ahda minkum." Perjanjian apa yang telah aku hindari atau aku udar gitu dari perjanjian dengan kalian? Lalu mereka berkata, "Fadhi'un jiddan." Woi, hebat tenan gitu kan, bahasa gitu nih. Karena Hudzaifah ini kan dulunya sama seperti mereka, Yahudi juga. Lalu kata Hudzaifah, "Inni ahadu Muhammadan ala ittiba'ihi ila anna amutu fala anqadahu abadan." Kata Hudzaifah, sesungguhnya aku telah berjanji dengan Nabi Muhammad untuk ikut dengan Nabi Muhammad sampai aku mati. Aku tidak akan lagi mengingkari janjiku selamanya, kata dia. Lalu kata mereka, qad sabah. Oh, anjir benernya orang. Sudah pindahnya masa begini sekarang. Nah, bahasa kita seperti itu. Mentang-mentang sudah pindah agama dah. Ngomongnya seperti itu sekarang. Lalu kata Hudzaifah, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama." Itu ucapan beliau itu waktu. Lalu setelah itu mereka pulang berdua. Lalu mengabarkanlah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkanlah apa yang diceritakan tadi itu. Apa yang terjadi tadi itu. Lalu kata Rasulullah, "Asbatukumal khair wa aflatuhumal." Sungguh engkau telah berpindah engkau berdua telah berpindah kepada yang baik dan engkau juga akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Artinya dua orang ini memang mempertahankan imannya betul-betul. Dan ini membuktikan bahwa keinginan mereka kuat itu betul-betul terjadi gitu. Untuk mengembalikan sahabat-sahabat ini kepada ke jurang kemunafikan lagi atau kekufuran lagi gitu. Seperti halnya yang terjadi pada waktu itu. Makanya turunlah ayat ini untuk memberikan kabar gembira kepada baginda muslim Nabi Muhammad SAW terutama bahwa kelakuan ahli kitab itu sebetulnya seperti itu aslinya. Aslinya itu makin mengembalikan orang mukmin yang sudah beriman kepada kekufuran lagi. Makanya kata Allah dimulai dengan wadda. Wadda itu kan mahabbah itu. Diambil dari kata mawaddah. Mawaddah warahmah itu kan. Kecintaan. Yang dimaksudkan itu adalah keinginan. Jadi wadda katsirun, keinginan kebanyakan min ahlil kitab. Dari ahli kitab itu adalah lau yaruddunakum. Menginginkan kalian itu balik mim ba'di imanikum kufar, dari kekufuran, dari keimanan kalian ke jurang kekufuran lagi. Pengennya seperti itu gitu. Dan ini ayat memang khususnya pada waktu itu mereka itu. Tapi kan lebih khusus sebab karena labdiyahnya umum. Berarti ini ayat sampai kiamat pun ya begitu aja. Keinginan mereka itu mengembalikan sebetulnya kita ini jadi kufur gitu. Pengennya seperti itu. Nah, ahli kitab ini siapa sih sebetulnya? Ahli kitab itu dua aja. Yahudi, Nasoro. Mereka inilah yang disebut dengan ahli kitab. Mereka telah diberikan kitab Taurat, mereka telah dibacakan kitab Zabur, bahkan mereka telah memegang kitab Injil. Nah, itu ahli kitab disebut. Jadi ketika sudah sampai itu kitab kepada mereka, lalu mereka baca itu kitab, itu ahli kitab. Berarti ketika sudah baca itu kitab, mereka itu sebetulnya harusnya mengakui gitu. Mengakui iman dengan Nabi Muhammad, bukan menghalang-halangi Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya deh, kenapa mereka itu ngotot betul gitu, pengen mengembalikan iman yang sudah ada, imannya orang-orang yang sudah pada waktu itu iman ke Rasulullah, pengen balik lagi? Atau zaman sekarang dah, zaman sekarang itu dah
ngotot betul gitu sampai bujuk rayu, bahkan ke pelosok-pelosok itu. Bahkan ada misi itu kan, misionaris itu sampai disebar oleh mereka itu. Intinya sebetulnya satu aja, hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Itu aja. Alasannya sebetulnya satu aja, hasadan, karena hasud, dengki, iri hati. Min indi anfusihim, yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bahwa apa yang ada di diri Nabi Muhammad itu benar gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lain sebetulnya. Ada alasan pengen misalkan apa? Oh, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu sesat, mereka itu salah itu. Enggak, sebetulnya bukan itu. Bukan itu sebetulnya. Karena kesesatan itu sudah jelas itu. Siapa yang ghairil maghdubi, siapa walabdolin kan sudah jelas itu. Tapi kenapa mereka ngotot itu? Hasad dan hasud aja, iri aja, dengki. Setelah nyata apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad itu ternyata benar. Sadar sebetulnya mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar gitu. Dan itu mengorek apa yang ada di kitab mereka. Itu. Nah, berarti mimba di mata bayyana lahumul haq ini ablagu qabihun minhum gitu. Ini keluasan dari kejelekan mereka gitu. Karena li'annahum araful haqqa falam yahtadu. Mereka itu mengetahui yang hak tapi tidak diberikan hidayah. Tidak bisa ngikutin itu yang hak gitu. Berarti kan meluasnya kejelekan bagi mereka nih. Jadi ibaratnya mereka itu dhallu wa adallu, ibarat sudah tersesat, menyesatkan begitu. Dhallu wa adallu itu disebutnya. Sudah salah, membuat orang jadi salah gitu. Lalu sikap kita bagaimana kalau ada macam seperti itu? Pertama adalah wa'fu, maafkan. Ay atsruku, biarkanlah. Wasfahu, biarkanlah. Ay a'radu, berpalinglah. Wala tujazukum, jangan diladeni, biarkan aja. Sampai kapan? Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perintahan dari Allah. Untuk apa maksudnya? Perintahan perang. Nah, ini ayat harus diingat oleh kita bahwa yang disebutkan fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih ini itu terjadi ketika zamannya itu, zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu mereka disuruh dibiarkan itu karena belum ada perintah. Belum ada perintahan kepada baginda Nabi dengan para sahabat untuk memerangi ahli kitab. Karena terjadinya peperangan yang dibolehkan pada waktu itu terjadi setelah perang Uhud kan. Dan itu ketika perintahan perang Uhud itu perintah hanya ditujukan kepada musyrikin pada waktu itu. Jadi tidak diperintah kepada ahli kitab. Makanya kenapa ayat ini diturunkan? Lantaran yang nyaci maki ini, yang membelokkan keimanan ini adalah ahli kitab. Jadi tidak langsung diperangi. Wa'fu wasfahu, biarkan dulu. Itu. Jadi jangan dipakai dalil nih. Jangan dipakai dalil oleh kita nah. Ada misalkan caci maki ketika iman, oh biarkan aja, maafkanlah. Ini awalan, Bang. Ini awalan ketika belum turun ayat perang. Masih diperintahkan ayat perang itu pada waktu itu memerangi musyrikin dulu. Tapi untuk ahli kitab belum.
Itu. Nah, barulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perintahan Allah untuk berperang. Kapan itu terjadi? Ada yang menyebutkan sebelum perang Ahzab, ada yang menyebutkan sesudah perang Ahzab. Nah, ketika sesudah perang Ahzab, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dengan para sahabatnya untuk memerangi ahli kitab. Makanya terjadilah kan berperang dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah diserang. Kemudian Bani Nadir diusir. Kemudian mana lagi? Bani Khaybar itu pun diserbu oleh Rasulullah. Karena ini adalah semua ahli kitab, tapi mereka mengudar janji dari perjanjian itu. Nah, itu setelah adanya perintahan dari Allah. Tapi dalam ayat ini menyebutkan tidak ada perintah, bahkan Allah menyuruhnya fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, karena ini adalah ahli kitab yang bikin ulah itu. Tapi setelah Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan perintahnya, baru ahli kitab pun dibabitai habis gitu. Bahkan berapa ratus pada waktu itu dipenggal oleh sahabat itu, Bani Quraidah itu. Cuman tidak dicatati dengan detail kalau gitu. Nah, perintahan Allah pada waktu itu adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan oleh kalian salat, wa atuz zakah, keluarkan aja salat, zakat. Karena waktu itu berarti perintahan salat sudah ada kan? Karena ini sudah di Madinah. Kenapa mesti harus salat gitu? Umat Islam disuruh diperintah agar menjalankan sholat pada waktu itu. Terus aja laksanain sholat. Karena memang ada hikmah yang banyak yang diterima di dalam ibadah sholat itu. Pada waktu itu, hikmah yang diterima oleh para sahabat dalam kenyataan seperti ini kan bisa satu pertama menjalin keimanan. Lantaran di dalam ibadah sholat ada penjalinan keimanan. Yang kedua, jalinan hati. Supaya antara sahabat dengan sahabat ini bersatu. Maka terjadilah ukhuwah yang kuat dengan dasar daripada berjamaah itu. Maka disuruh sholat dulu supaya rempuk gitu. Soalnya kalau seandainya tidak digitukan nanti tercecer. Jadi disuruh bersatu. Terus kemudian di dalam sholat itu ada doa. Ada doa yang di dalamnya minta perlindungan, minta kemenangan kan. Di dalam sholat itu. Makanya disuruh sholat dulu terus. Dan ini menjadikan motivasi untuk para sahabat pada waktu itu untuk menjadikan dirinya pada kuat. Walaupun rintangannya seperti ini. Musyrikin sudah jelas memerangi. Bahkan ahli kitab pun membuat belok kepada mereka. Nah, ini dikuatkan dengan sholat. Makanya sholat itu untuk menguatkan akidah. Karena di dalamnya ada doa. Bahkan bisa jadi pada waktu itu untuk menguatkan mental. Lantaran orang kalau satu aja, mental ini bisa jadi down, tapi kalau berjamaah banyak-banyak kan mental jadi kuat. Jadi kuat akhirnya. Lalu yang kedua disuruh wa atuz zakah, keluarkan zakat. Kenapa? Ini ada hikmah yang besar, yang mana di dalamnya antara orang Islam yang kaya bisa memberikan kepada orang Islam yang miskin pada waktu itu. Ini kan mempererat hubungan antara si kaya dengan si miskin, yang pada akhirnya kuat gitu. Sebab kalau seandainya yang kaya dia udah kaya lah, lalu tidak peduli dengan orang miskin, ini akan terjadi bentrok nanti. Jadi dikala para sahabat seperti ini nanti tidak akan harmonis. Maka disuruh oleh Allah salat, zakat. Supaya ada persaudaraan yang kuat melalui itu. Itu ada hubungan yang terjadi kuat. Nah, kesananya kan bisa satu tujuan, bahkan bisa jadi satu persatuan. Intinya seperti itu sebetulnya awalnya itu. Dan itu bisa jadi sampai saat ini. Kalau kita ini kaya, lalu kita tidak peduli dengan orang yang di sekitar kita, nanti akan timbul orang yang miskin yang tidak sabar itu kan
diibaratkan seperti anjing kan. Kullu fakirin la yasbiru bi fakri huwa wal kalbu sawaun. Setiap orang yang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia dengan anjing sama saja. Kenapa? Lantaran sifat anjing kan fakir. Mana ada anjing kaya? Fakirnya anjing kan sampai tidurnya pun di lantai tanah. Tapi anjing itu diberikan begitu tuh tidak sabar juga. Ada melihat sesuatu yang dia inginkan yang ada di orang, bagaimanapun caranya dia paling tuh. Kan gitu. Dia ambil, dia makan. Asal dia senang, karena tidak sabar. Nah begitu juga dengan fakir. Kalau seorang fakir dengan diberikan kefakiran tidak sabar, lalu orang kayanya tidak peduli dengan dia. Lalu orang fakir menginginkan apa yang ada di dia. Ujung-ujungnya kan maling tuh. Orang kaya kalau sudah banyak maling nggak nyaman. Nggak nyaman kan jadi kaya juga. Naruh mobil di luar, hilang. Motor meleng dikit, lenyap. Sandal jepit nggak ada. Sandal jepit nggak nyaman tuh. Makanya jadikan persalinan antara yang kaya dengan miskin itu satukan melalui sholat dan zakat. Dan ini kan pertalian antara hablum minallah wa hablum minannas juga kan. Aqimus sholah itu adalah hablum minallah, sementara atu zakah itu adalah hablum minannas. Allah tidak menginginkan kita ini hanya hablum minallah saja, sementara hablum minannasnya tidak ada. Makanya di dalam ayat itu selalu ketika Allah nyuruh sholat, kadang-kadang Allah pun nyuruh zakat. Ketika Allah nyuruh ibadah, kita pun disuruh berbuat baik dengan manusia. Aqimis sholah wa atu zakah wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Wa'budullaha wa bil walidaini ihsan washkuruli wa la takfurun. Itu selalu digitukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan kata Allah, apa yang didahulukan oleh kalian li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, daripada kebaikan, ketaatan dan sebagainya, silaturahmi, sedekah, salat, zakat, puasa dan sebagainya, tadi didahulukan oleh kita. Semuanya tajiduhu indallah, ada di Allah. Engkau akan menemuinya itu. Jangan khawatir, kata Allah, hilang pahala. Semua yang didahulukan oleh kita, min khairin, baliknya. Min itu kan lin bayan, artinya menjelaskan daripada ma. Wa ma tuqaddimu. Wa ma ini apa? Ma yang dimaksudkan adalah makna kira kan, masih umum. Apa ini? Ternyata yang dimaksudkan itu adalah min khairin, dari kebaikan. Kebaikan apa? Pokoknya apa aja. Mau sedekah kah? Mau zakatnya kah? Mau ketaatan kah? Mau silaturahmi kah? Itu kan kebaikan. Didahulukan oleh kita. Maka semua apa yang didahulukan oleh kita, tajiduhu indallah, ada di Allah semua. Jangan khawatir hilang, Pak. Jadi ini memberikan motivasi kepada kita bahwa sebelum kita balik, nah, dahulukan dulu kebaikan itu. Jangan mengharap kita sudah balik ada kebaikan. Sebab kalau sudah balik ke alam sana, boro-boro bisa ada kebaikan. Mending kalau ahli waris kita ini baik gitu. Tapi mudah-mudahan aja Bang baik semua. Jikalau andai kata ahli waris kita ini ternyata tidak baik, bahkan tidak ngerti berbuat baik, kan ini menjadi bumerang buat kita. Sementara apa yang ada di kita, yang ditinggalkan oleh kita ini banyak. Mobilnya ada, rumahnya ada, asetnya ada, tabungannya gede, misalkan. Balik kita ke alam akhirat tuh, ditinggalkan itu semua. Berarti apa yang ada di kita ini belum didahulukan tuh. Kalau seandainya ahli waris kita ini baik, alhamdulillah, dia bayarkan hutang kita, dia bayarkan wasiat kita, dia kasihkan apa yang diinginkan oleh kita, atau tunaikan apa yang belum di kita, alhamdulillah, sisanya dibagi waris, kebaikan untuk kita. Tapi andaikan ini terbalik,
ahli waris tidak ngerti, ahli waris kita tidak baik, ini kan jadi rusak jadinya. Kita punya hutang nggak mau dibayari, hibah nggak dikasihkan, duit yang ada digasak, bahkan dipakainya pun bukan untuk baik-baik, malah dijadikan sia-sia, poya-poya, hura-hura. Kita yang di alam kubur liatin aja, nangis tuh. Maka dahulukan, kata Allah tuh, apa yang bisa, apa yang kita punya, apa yang kita inginkan sekarang ini, dahulukan sebagian di sana. Sebagian kecil aja, Bang. Itu. Karena orang yang sudah mati itu kan diibaratkan seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam itu kan mau tidak mau harus cari pegangan. Cari pegangan kemana-mana. Ada tambang dikit aja langsung dipegang itu. Orang tenggelam tuh. Mudahan dengan tambang sedikit ini bisa dia ke darat terangkat gitu. Begitu juga orang yang mati. Cari pegangan sana sini. Ternyata ada lah dulu kita ini ngasih sesuatu. Nah itu yang dipegang gitu. Jadi dahulukan oleh kita. Insyaallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang dilakukan. Semua apa yang dilakukan itu Allah tahu. Tidak akan hilang kok. Walaupun sifatnya misalkan ada orang yang kata, Ustaz, saya ini kan bangun musola Pak Ustaz. Itu musola itu mau dirobohkan, mau diganti. Apakah pahala saya hilang? Nah kalau misalkan kita ini punya patokan bahwa karena dikitukan lalu kita punya alasan ini jadi hilang pahala saya, ini salah besar. Salah besar. Karena pahala di sisi Allah itu asal kita ini tidak riya saja, ikhlas karena Allah, Allah jaga kok. Walaupun fisiknya misalkan sudah tidak ada, tapi ini kan amal kita. Di akhirat tetap ada. Apakah masih terus mengalir? Masih. Karena kita lebih dulu di situ. Jadi jangan dilihatin fisiknya. Bahkan ada yang punya patokan begini, Pak. Ada yang mau ngasih dulu ya, dulu. Ada yang mau ngasih tanah ke saya nih. Lalu kata saya, Pak, sini suratnya. Kalau Bapak mau ngasih, sini suratnya. Lama saya tunggu tuh. Tapi ternyata nggak ngasih-ngasih. Suratnya itu nggak ngasih-ngasih. Lalu saya datangi rumahnya. Pak, ini mau nggak? Bapak kan mau nih. Suratnya mana? Lalu dia bilang, Pak Ustadz, mohon maaf katanya. Kata ibunya, yang dijual ibunya. Kata ibunya, ini kalau surat saya kasihkan, nanti kan berpindah tangan Pak Ustadz. Saya putus dong Pak Ustadznya. Gak punya amal lagi. Sedangkan saya ini pengen beramal terus-terusan di situ. Oh. Jadi karena surat pindah tangan itu dikira putus gitu. Akhirnya kan di mana gitu? Letak pemahaman agamanya itu. Dibilangkan orang bodoh. Saya ini bukan orang bodoh, memang pejabat, Pak. Pejabat gitu. Enggak usah saya sebut saja. Dibilang orang ngerti tapi pemahaman sampai ke situ mentok gitu. Padahal pada waktu itu tanahnya enggak besar amat sih, cuma 1 kapling pada waktu itu. Maksud saya itu pada waktu itu mau dijadikan majelis taklim untuk ngaji anak-anak, karena pada waktu itu ngaji di rumah anak-anak tuh. Mau dijadikan majelis taklim. Nah, kata saya cocok di situ. Saya ngomong Pak RT-nya. Ayo kita sekarang, karena itu punya pejabat kan, mungkin enteng aja dah kalau tanah cuma 1 kapling gitu. Ternyata jawabannya seperti itu. Nah ini berarti pemahamannya mentok gitu, bahwa peramalan yang dia pikir ketika sudah pindah tangan itu selesai urusannya. Padahal enggak. Selama itu adalah yang dia punya lalu dialihkan kepada orang lain, itu di berkasnya adalah hibah, berkasnya adalah wakaf, itu kan kembali ke Allah kan. Kecuali kalau dijual. Kalau dijual ya pindah tangan selesai.
Kalau bahasanya hibah atau wakaf dan sebagainya, ini kan kembali kepada pemilik yang aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah dipindahkan ke situ, selama itu ada, tetap saja mengalir. Dan kasihannya lagi, Pak, gak lama setelah itu, mungkin berapa bulan, 5 bulan, meninggal. Itu hiruk pikuk sana sini, mau nyalonkan lagi, ternyata nggak tahan, jantung kena, meninggal. Coba andaikan pada waktu itu dihibahkan tanahnya untuk ngaji, ramai sekarang mungkin sampai ngaji itu. Dia mati duluan. Oh, ini sudah didahulukan kan? Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Tapi kalau macam seperti ini, sekarang apa yang terjadi? Ini tanah yang dulu diinginkan mau ngaji ini, rebutan nih ahli waris. Jadi rebutan ahli warisnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang tidak boleh kita inginkan. Makanya, wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah. Dahulukan itu. Jangan tanggung kalau apa-apa tuh. Kalau ada di sisi Allah itu semua pasti ketemu. Insya Allah. Asal ikhlas karena lillah gitu. Bukan karena sesuatu. Aduh. Tapi ada lagi, Pak. Lucu lagi nih. Orang tuh kadang-kadang banyak juga yang pengen beramal, tapi ilmunya minim. Begitu sudah mau, kalau yang ini terbalik, kalau tadi nggak mau ngasih surat, kalau ini mau ngasih surat, tapi punya catatan, Pak Ustadz tolong kalau nanti penyerahan surat, kumpulkan masyarakat semua, Pak Ustadz. Kira dikumpulkan masyarakat, tokoh-tokohnya kumpulin katanya. Kata saya, ngapain sih? Ngapain ini dikumpulkan semua? Ujung-ujungnya mau ria gitu kan. Ya sudah, nggak usah. Tuh. Kemudian masih waktu nih? Ada waktu kah? Sudah? Belum, Pak? Sudah. Isra sudah. Satu lagi kita lebihkan dikit. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ini akan menjelaskan tentang sikap Yahudi terhadap orang Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani ini berhadapan. Sebetulnya jangan dilihat, ademnya mereka. Enggak, sebetulnya. Coba kita lihat. Kata orang waqalu ini dua kubu ini ya, dua kubu. Bisa yang menyebutkan ini adalah Yahudi kepada Nasoro, atau sebaliknya, Nasoro kepada Yahudi. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga illa man kana hudan, terkecuali orang Yahudi. Ini kata orang Yahudi kepada Nasoro. Au Nasoro, atau orang Nasrani. Berarti orang Nasoro pun punya pendapat. La yadkhulal jannata illa man kana Nasoro. Tidak akan masuk surga terkecuali orang Nasoro, orang Nasrani. Ini dua pemahaman mengklaim surga milik mereka. Jadi kita barataan mau kemana nih? Oke. Kalau memang seperti itu. Ini yang dimaksudkan Yahudi mana nih? Yahudi Madinah pada waktu itu. Terus yang kedua Nasoro yang mana yang dimaksud? Najran. Nasoro daerah Najran. Ini dua kubu ini, dua aliran ini pernah berdebat langsung dengan Rasulullah. Nah, dua kubu ini mengklaim semuaan bahwa surga itu milik mereka. Coba di hadapan Nabi, coba. Kalau di hadapan kita, pantas biasanya gitu. Ini di hadapan Nabi. Mendebat Nabi, mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bakal masuk surga kecuali Yahudi, kata Yahudi. Nasoro juga begitu. Nah, karena mereka ini berkata seperti itu, turunlah ayat ini. Kata Allah, tilka amaniyuhum.
Yang demikian itu angan-angan aja, omong kosong aja itu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh mereka, qul, katakan ya Muhammad lahum kepada mereka itu, hatu burhanakum, datangkan dalil kalian, ayo. Datangkan bukti kalian yang menyebutkan kalian bahwa kalian berhak masuk surga. Ayo, kata Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian memang orang yang benar. Ayo datangkan. Ini kan satu tantangan ini. Suruh membuktikan omongan itu. Kalau memang kalian itu berhak masuk surga, nggak ada yang lain lagi kecuali mereka. Ayo datangkan, kata Allah. Nggak bakalan mungkin lah. Makanya didatangkan kalimat Allah, bala, kata Allah. Ini idrob intikal, satu pemahaman yang berbalik sebetulnya. Bala, kata Allah, tidak begitu. Yadkhulul jannah ghairihim, tidak akan masuk surga, nggak bakal begitu. Yang akan masuk surga itu man aslama wajhahu lillah, siapa orang yang menyerahkan wajahnya lillah, karena Allah. Maksudnya wajahnya itu disebut wajah di sini karena memang yang paling mulia anggota tubuh adalah wajah. Lalu dia serahkan, artinya sujud, dipasrahkan jasadnya yang paling mulia ke Allah Subhanahu wa taala lewat sujud tuh. Kemudian wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat baik, falahu ajruhu, maka baginya pahala dari Allah, min indi rabbih, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan terhadap mereka dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Artinya orang yang bakal masuk surga itu yang mau jidatnya, nah, yang mau sujud di hadapan Allah. Berarti siapa? Islam, orang mukmin. Makanya Allah gambarkan kan, kalau orang kafir itu masuk surga, digambarkan oleh Allah bisa masuk surga, tapi dengan catatan ontak bisa keluar dari lubang jarum. Kira-kira bisa nggak? Mustahil kan, saking mustahilnya. Gak bakalan bisa gitu. Bahkan dalam ayat lain kan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Wa may ya'mal minas solihat, siapa orang yang beramal daripada amal soleh, min dzakarin, min dari golongan, min dzakarin laki-laki, wa unsa atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Berarti syaratnya orang masuk surga itu kan ya'mal solihat wa huwa mu'min, iman, amal soleh. Kalau di luar konteks itu nggak bisa juga. Lalu sekarang pertanyaannya, ada orang yang beriman tapi tidak amal soleh, apa kemana kita? Orang yang akan masuk surga itu beriman, ya beramal soleh. Nah sekarang ada orang yang beriman tapi tidak amal soleh, masuk surga nggak kira-kira? Hah? Masuk ya? Masuk, cuman bimasyiatillah. Masuk surga memang, tapi bimasyiatillah. Bimasyiatillah itu kehendak Allah aja. Kalau Allah mau masukkan, masuk. Kalau enggak, Allahu a'lam bishawab. Tapi bisa masuk gitu. Cuman kadang-kadang nanti disetrika dulu gitu. Direndam dulu gitu. Kayak baju mau masuk lemari dah gitu. Baju kotor mau masuk lemari kan nggak mungkin langsung dimasukkan. Itu dicuci dulu, direndam dulu pakai rinso, diputer lagi. Itu sudah diputer tuh dikeringkan, sudah panas, digosok pakai setrika, udah digosok, dilipat. Udah dilipat baru tuh masuk. Jadi remuk dulu gitu nah. Remuk dulu baru masuk. Naudzubillah, subhanallahi min dzalik ya. Cukup sudah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم رب انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا. توسلنا بتعاليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat